Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bismil fa'il malikil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أمراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد، معاشر الأحباب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati Ibu Mahbub Abdul Qadir Raqqas, Habib Ahmad Hasan Idrus Farhat bin Marhum Sakib Allah Salamah Abdul Ben dan jamaah majelis ta'lim Islam Mustafa yang hadir Rabbi kita berdoa semuanya semoga memanjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, diberikan iman Islamnya dan ajab hidayahnya. Wabil khusus pada waktu yang mubarakah ini mudah-mudahan kita mengaji dan ilmu selepas kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwirid, doa dan apa yang kita niatkan kita hajatkan mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan persembahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit kita melanjutkan kajian daripada kitab Syarah Yasin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Hamami Zadah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin. Sampailah kita pada surat Yasin ayat yang ke-13 dan ayat 14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza'ahal mursalun." 14-nya, "Id arsalna ilaihim itsnaini faqadzabuhuma fa'azzaznahum bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun." Sedikit ayat ini hadirin kemarin sudah diterangkan tentang kisah kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai manusia biasa, bukan sebagai seorang rasul, dan tidak menganggap bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sendiri yang menolak anggapan mereka dengan mengatakan, "Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin."
nabi. Demi Al-Quran Allah bersumpah, kalau sesungguhnya engkau itu salah seorang dari rasul-rasulku. Bahkan kau itu Yasin, apa itu? Sayyidal Mursalin, pemimpinnya para rasul, bukan sekedar rasul aja, pemimpinnya nabi-nabi dan rasul. Yasin itu ada yang menafsirkan ya Sayyidal Mursalin, wahai pemimpin dari para rasul. Sallu ala nabi. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan anugerah yang besar tentang Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagi orang-orang yang mengingkari keimanan Nabi besar Muhammad akan mendapatkan adab di dunia qabla adabil akhirah, yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Sebelum dia adab di akhirat, dia sudah kena adab di dunia, musibah, bencana, bala. Seperti contoh ini ayat, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berikan contoh ya Rasul, satu perumpamaan buat mereka tuh, orang-orang yang kadzdzabal mursalin, mendustakan rasul-rasul dulu, sehingga mereka dibinasakan. Bumi dibalik, yang di bawah ditaruh di atas ditaruh di bawah. Itu kan kaumnya Nabi Lut bilang pendusta, bukan Nabi Rasul. Udah nggak usah pakai ngatur keinginan kita mah mau kawin laki sama laki itu urusan kita. Perempuan mau perempuan itu hak asasi kita, nggak usah pakai ngatur. Kalau itu manusia biasa, bukan Nabi Rasul. Nah, akhirnya Allah binasakan. Banyak orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu akibatnya malapetaka dunia, ya, sebelum adab akhirat yang lebih berat nanti. Naudzubillah min dzalik. Makanya disini bilang wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Buatkan untuk mereka ya Rasul, ini orang-orang yang durhaka, satu perumpamaan apa ashabal qaryah, seperti penduduk-penduduk satu negeri yang dulunya dibinasakan oleh Allah sebelum kamu. Itu sebetulnya pelajaran dari apa yang kita lihat dari masa-masa lampau buat masa yang akan datang. Bahasa Arab bilang apa? Kun ma madha ibratan liman ata. Jadi kenapa yang lampau itu ibrah, pelajaran buat yang akan datang. Kadang-kadang kita ini melihat kejadian gini-gini dianggap biasa, itu mah fenomena alam, dia bilang gitu. Astagfirullah. Emang udah kejadian alam begitu, gunung meletus, meledak. Ini enggak ngerti. Kan di alam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah itu tidak pernah membinasakan penduduk satu negeri sampai terjadi gunung, gempa dan sebagainya, kecuali kalau sejak penduduk negeri itu ada yang zalim, ya kan? Walaupun musibah yang Allah binasakan buat satu kaum itu ada satu di antara tiga. Kalau enggak orang-orang yang beriman yang meninggal menjadi angkat darajatnya, ngampunin dosanya, atau wafat dalam keadaan syahid, dia jatuh buat orang-orang yang ditegur oleh Allah yang sebentar maksiat, sebentar taat agar kembali tobat ke jalan yang lurus, jangan mengulang perbuatan itu. Atau kalau nggak mau sadar juga, disuruh tobat nggak mau, dibinasakan oleh Allah dengan adab itu. Jadi musibah itu ada satu di antara tiga, bisa berarti adab, bisa teguran, bisa menjadi angkatan darajat, ya, ngampunin dosa dan sebagainya. Mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah dampak gempa baik di Cianjur, buka bumi, Asik dan sebagainya, banyak di mana-mana, mereka semuanya diampuni dosanya, diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu. Amin. Nah, ini di sini ceritakan ay wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ay udkur lahum ya Muhammad, ay ya asrafal khalqi ya Muhammad. Ingatkan mereka itu, wahai sebaik-baik makhluk ini Nabi besar Muhammad, wa mathil, dan buatkan perumpamaan halahum, al-ikhwal mereka itu, bikiswati ashabil Madinah ay ashabil qaryah, seperti ceritanya, kisahnya penduduk-penduduk satu negeri. Wahia apa tuh? Penduduk satu negeri At-Taqiyah, penduduk negeri At-Taqiyah itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dulu mendustakan Nabi Allah Isa. Sampai Nabi Isa ngutus dua utusannya yang sudah dikasih ilmu zahir wa batin untuk mengajarkan penduduk negeri. Akhir penduduk negeri itu malah nyakiti, mukulin, sehingga Allah timpakan adab musibah bencana kepada mereka. Ija ahal mursalun, tatkala datang kepada mereka apa utusan-utusan. Nah, ini utusan-utusan datang kepada mereka, kasih tahu waktu datang utusan-utusan itu
Arsalna ilaihim mudnain, yang mana tatkala kami mengutus kepada mereka penduduk yang disebut di sini At-Taqiyah, penduduk At-Taqiyah itu yang mendurhakai Nabi Allah Isa, kami utus melalui wahyu kepada Nabi Allah Isa agar Nabi Isa mengutus 2 orang utusan. Arsalna ilaihim mudnain, itnain itu 2, pada mereka 1 utusan. Jadi ya asyrafal khalqi ya Muhammad, dari sebaik makhluk yang besar Muhammad, berikan kisah ini kepada mereka untuk jadikan pelajaran agar mereka enggak kena musibah seperti yang menimpa orang-orang dulu yang durhaka pada nabi-nabinya. Aibayin di ahli Makkah, jelaskan, ceritakan secara detail kepada penduduk-penduduk Mekah yang mendurhakai Allah sebagai Rasul, yang enggak percaya Allah sebagai Nabi. Ahwala ahli Taqiyah, itu penduduk-penduduk negeri Taqiyah. Kenapa? Lianna tatkala dahulu kami arsalna ila kulli qaumin rasulan, karena dulu kami itu pernah mengutus kepada setiap kaum itu 1 utusan. Kami itu dulu pernah mengutus kepada satu kaum, setiap kaum itu 1 utusan. Tapi kepada penduduk At-Taqiyah ini fa arsalna ila ahli At-Taqiyah rasulain, 2 utusan, bukan 1. Sedangkan orang-orang yang mendustakan 1 rasul aja sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kadzdzaba ashabu qaum Lutil mursalin, penduduk kaum Nabi Allah Lut itu mendustakan Nabi Allah Lut. Nabi Lut 1, tapi Allah bilang sama aja kamu mendustakan semua rasulnya. Gara-gara mendustakan 1 nabi, dianggap sama Allah mendustakan semua rasul. Kayak Yahudi percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, percaya Nabi Yakub, Yusuf, Ayub yang Bani Israel, tapi mendustakan Nabi kita Muhammad. Allah bilang apa? Saya nggak butuh keimananmu sama nabi-nabi semuanya. Karena apa? Kadzdzaba qaum Lutil mursalin. Kaumnya Nabi Lut itu dibilang mendustakan Nabi Lut, tapi dibilang mendustakan semua rasul. Karena Nabi Lut nabi 1 yang didustakan Nabi Lut, tapi Allah bilang semua rasul didustakan sama dia. Gara-gara apa? Enggak mengakui kerasulan Nabi Allah Lut, ya kan? Nanti Allah binasakan. Tapi kalau dia beriman kepada nabi semuanya, enggak satu pun yang diingkari, maka dia beriman. Makanya Yahudi walaupun sudah percaya Nabi Musa, mengakui dia umatnya Nabi Musa, Allah enggak akui dia. Bahkan Nabi Musa juga enggak mengakui dia sebagai umatnya, karena dia mendustakan sebaik-baik nabi lagi. Sebaik-baik rasul yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ini ceritanya. Kalau dulu kami ini mengutus kepada 1 kaum itu cuma 1 rasul agar mereka itu sadar. Tapi penduduk At-Taqiyah itu bukan 1 rasul, banyak diutus 2 rasul utusan, tapi didustakan 2 lagi, 1 lagi marah, 2 lagi didustakan. Alhamdulillah. Ingatkan kisah itu ya Rasul kepada mereka. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ijja'at. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasulnya, utusan-utusannya, arsalna ilaihim mudnain, tatkala kami utus kepada mereka 2 utusan. Padahal dulu kami utus kepada 1 negeri cuma 1. Kemudian durhaka kami binasakan, apalagi 2 kerasulain minal hawariyin, dari 2 utusannya pengikutnya Nabi Allah Isa, kaum yang setia sama Nabi Isa, namanya kaum Hawariyin. Kaum yang paling setia sama Nabi Allah Isa itu kaum Hawariyin, yang beriman, yang enggak mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan, enggak mengakui Nabi Isa dan ibunya itu 2 Tuhan sama Allah, enggak mau. Memang dia hamba Allah dari bayi, dia tahu Nabi Isa itu Abdullah, ya kan? Dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 utusan itu diutus ila Madinati At-Taqiyah, ya. Ini penduduk negeri At-Taqiyah di sana. Kullama qurba minal Madinah, nah tatkala mereka berlama qurba minal Madinah, dia tatkala dekat sudah masuk ke kota tadi itu, ra'aya syekhon, tiba-tiba dia melihat 1 syekh orang tua, ya kan? 2 penduduk pemuda ini yang diutus oleh Nabi Musa untuk mengajarkan iman kepada penduduk 1 negeri, dia melihat seorang tua syekh. Syekh, Nabi Syekh bukan,
Ini syekhon. Ini dibilang syekhon. Dia melihat seorang tua yang mana syekh tadi ini dikatakan kata ulama ulama ra'a yar'a ghanama, dia lagi mengembala domba, kambing. Wa huwa Habibun Najjar. Dia namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar itu nama orang yang kerjaannya pengrajin tukang kayu. Ya, kerjaannya tukang kayu lah. Najjar. Namanya Habibun Najjar. Sahibu Yasin. Ya. Dia ini ya, pernah membaca Al-Quran, yang pernah membaca kitab Taurat, yang di dalam kitab Taurat itu diceritakan kisah Nabi kita Muhammad Yasin, Sayyid al-Mursalin, pemimpinnya seorang Rasul, dan dia beriman. Nah, begitu ketemu sama kakek-kakek yang lagi mengembala domba ini, karena dia seorang yang percaya sama kitab, dia mengucapkan salam. Wasallama alaih, mengucapkan mereka berdua ini utusannya Nabi Isa ini kepada seorang kakek-kakek ini yang lagi mengembala domba, dia mengucapkan salam. Faqala Syekh, tiba-tiba begitu setelah dijawab, saya tadi itu bertanya kepada mereka berdua itu, Allahumma man antuma, siapa kamu berdua? Faqala, maka mereka berdua menjawab, nahnu Rasulah Isa. Rasulah, jadi artinya dua, isim tasniyah. Kami ini berdua adalah utusan Nabi Allah Isa alaihissalam. Naj'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Kami ini datang kemari, tujuan kami mengajak kalian semuanya yang tadinya dari asal menyembah berhala-berhala, kembali kepada menyembah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Awthan itu jamak dari watan. Ar-Rahman Allah, watan berhala. Kami akan mengajak kalian yang tadinya menyembah berhala kembali kepada menyembah Allah Ar-Rahman. Akhirnya saya ini bertanya kepada dua utusannya, faqala Syekh, ama'akuma ayatan, apakah kau punya satu bukti? Kalau kau itu seorang Rasul seperti keramat, atau kau punya satu bukti kemuliaan, ayat tanda-tanda kekuasaan. Kalau kau itu mengatakan seorang Rasul utusan, ya kan biasanya Rasul itu punya mukjizat. Kalau manusia ya, karomah. Kalau Rasul mukjizat, punya mana buktinya? Kamu ngajak manusia ke jalan Allah. Oh iya, saya punya. Apa? Mukjizatmu, apa ke karomahmu, kemuliaanmu, sehingga kau berani mengajak saya. Tentunya kau bakal menghadapi tantangan yang berat. Innali, sesungguhnya kami ini diberi ditanya, apakah kau punya satu tanda? Faqala na'am, ya kami punya. Apa itu? Nusbil maridha wa nubri'ul akmaha wal abrasa. Kami ini beri ilmu sama Nabi Allah Isa, ya, seperti kayak mujizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakit. Ini di zaman Nabi Isa luar biasa. Kenapa Nabi Isa itu mukjizatnya bisa nyembuhin orang sakit? Mukjizatnya Nabi Isa. Maka setiap nabi itu diutus oleh Allah untuk menandingi keahlian kaumnya. Keahlian kaumnya yang paling ahli ditandingi untuk mengalahkan keahliannya, sehingga mereka tunduk, takut dan patuh pada nabinya. Nah, di zaman Nabi kita itu dulu keahliannya orang-orang sastra Arab. Sastra Arab, waduh, dasar ilmu-ilmu, syair-syair punya. Nah, diturunkan Al-Quran yang mengalahkan sastra mereka sebagai mukjizat, sehingga mereka mengakui ini bukan kalam manusia. Kita nggak bisa buat satu kalimat, satu huruf, nggak bisa melihat, apalagi mau bikin satu kitab. Mengakui ini. Nah, mukjizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa itu dulu orang-orang kampung itu ahli merakit akar-akar pohon, daun-daunan dijadiin jamu buat obat-obatan. Itu yang paling ahli di zamannya Nabi Isa. Jadi ini tukang tanggung jamu sekarang ini sebenarnya belajar dari bukan tukang jamu gendongan ini. Jadi jangan minum. Cuma sembuh. Ya proses, sembuhnya proses. Nunggu waktu berapa lama, sembuh. Asam urat, ini nah bacanya nggak boleh makan emping ya. Pokoknya ada aturannya, ini nggak boleh. Ya ajarin obatnya ini. Nah kulitnya emping boleh, itu obatnya. Jadi kulitnya, ya, yang disangka itu kulitnya, itu malah obatnya emping itu. Oh, minum sembuh. Oh, ini kolesterol, makan banget.
lemah-lemahnya. Banyak yang kebuli loh. Subhanallah. Oh ya udah kasih subhanallah. Nah, Nabi Isa ahlinya itu kaumnya. Nah Nabi Isa dikasih sama Allah mukjizat nggak pakai gitu-gitu, anda ngerakit jamu, lubuk-lubuk, ya kan nggak bisa nggak. Kalau ada orang sakit apa ini? Katanya kalau kamu Nabi, ayo tandingin keahlian kamu, bisa nggak sembuhkan orang-orang sakit? Kata Nabi Isa, apa? Saya bukan lagi menyembuhkan orang sakit, orang buta, ya kan? Abros. Kalau apa namanya wa ubriul akmah itu buta dari lahir, bayang. Buta dan lahirnya dia buta. Kira-kira kalau orang buta lahir bisa sembuh gak? Nggak ada, dokternya cuma dokter soleh kagak datang. Ya, itu kalau orang buta dari lahir nggak bakal bisa udah sembuh. Akhirnya udah buta. Ya, sekarang matanya udah ketutup lahirnya. Masa bisa? Nggak bisa, udah buta, udah nggak bisa. Kayak gitu. Tapi Nabi Isa bisa sembuhin. Ini izin Allah. Wa ubrihul akmaha wal abrasa bi idznillah. Dengan izin Allah. Dan itu mukjizat. Belang abros itu penyakit belang, kusta, penyakit kulit yang parah. Itu dari lahir bisa sembuh. Sama Nabi Isa. Dan Nabi Isa cuma syaratnya satu. Jadi minum apa? Enggak usah minum apa-apa. Minum apa? Enggak usah minum apa-apa. Sini, syaratnya kamu kalau mau sembuh bilang La ilaha illallah. Dia bilang gini, wa anni ruhullah. Katakan gak ada Tuhan kecuali dan saya rohnya Allah. Jadi Nabi Isa dulu waktu dalam rahim ibunya ditiup roh oleh malaikat Jibril, rohnya Allah. Langsung hamil ibunya, nggak pakai persetubuhan suami istri, nggak ada langsung. Makanya dia nggak punya ayah, langsung lahir. Kalau kau percaya bilang ini, insya Allah kau sembuh. Ayo bilang La ilaha illallah wa annaka rasulullah. Syaratnya Nabi Isa cuma disentuh, masaha. Makanya Nabi Isa al-Masih. Masih itu menyentuh. Maka Nabi Dajjal itu nandingi Nabi Isa. Dia bilang saya ini apa? Orang mulia. Pertama dia ngaku orang soleh. Mentang-mentang diakui, dia ngaku saya ini seorang keramat. Udah itu dia bilang ngaku wali. Nanti lagi ngaku lagi saya nabi. Dan saya ngaku Tuhan, ngaku Tuhan nanti. Orang bilang itu Dajjal. Nah Dajjal itu kalau nyembuhin sama kayak Nabi Isa apa disentuh. Makanya Dajjal al-Masih juga kan. Disentuh sakit apa? Mata sih. Coba. Oh iya. Melihat Tuhan orang pincang ya, datang pincang. Tak tahu kenapa nih. Kamu sakit kena kaki kan patah nih. Kenapa? Tabrak ontak. Umpama tabrak ontak punya patah. Ya Allah. Apa mau menyumbang? Bilang La ilaha illallah, la ilaha wa anni ruhullah, wa annaka ruhullah. Langsung ini kakinya begini, jalan tanpa persyaratan. Biasanya kan orang kalau obat-obatan jamu-jamuan itu kalau minum kan ada syaratnya, ada pantangannya kan. Kalau kolesterol nggak boleh makan lemak, obatnya ini, ya kan asam urat nggak boleh makan kencing atau gini-gini. Nah itu ada kan bisa. Ini bisa, anak boleh nggak makan ini? Nggak ada makanan. Kita jangan berlebih-lebih. Sama Allah bilang kudu wasroku wadah. Nggak ada makan pantangan, sembuh total. Dan sembuhnya total. Subhanallah. Nggak pakai ada lama. Kalau Dajjal nanti nyembuhin sembuh, ulang lebih parah dari tadi yang sakitnya. Mau ini buta, sembuh seketika itu sembuh buta. Wah, makanya dia beriman sama Dajjal. Sampai rumah lebih buta lagi. Dan tadinya butanya masih kelihatan sedikit-sedikit, ini nggak kelihatan sama sekali, lebih parah lagi Dajjal. Cuma diuji mau, kalau Nabi Isa. Makanya nanti yang bunuh Dajjal cuma Nabi Isa sama Imam Mahdi. Ya kan? Nah itu ceritanya gitu. Dan dari besarnya mukjizatnya Nabi Isa ini, tapi kalau orang belum beriman ya, tetap ada Nabi Isa didustakan. Dia bilang ya iyalah Isa bisa nyembuhin orang sakit, sombong banget dia itu. Dia bilang gitu. Kalau memang dia benar-benar Nabi Rasul, ayo kita tantangin dia. Bisa nggak nyembuhin orang mati? Orang mati udah sembuh lagi gimana ya Pak? Ini akalnya siapa? Kata Nabi jangan bilang begitu kamu. Nggak ada yang bisa menghidupkan orang yang mati atau mematikan orang yang hidup kecuali Allah. Kamu jangan sombong, ayo. Kalau kamu bisa baru saya mau beriman. Oh,
tantangannya itu banyak berat. Tapi Nabi Isa bermohon sama Allah, ya Allah bagaimana nih? Udah turutin aja ya Isa. Inna nahnu nuhyil mauta. Saya yang hidupin yang mati itu. Yang matiin orang yang hidup saya. Gak usah takut, bilang aja dengan izin. Katakan saya hidupkan orang yang mati dengan izin. Oh ya. Ya udah, kau mau beriman? Kalau seandainya saya hidup orang mati, banyak mau. Gimana teman-teman? Mau nggak? Ya mau. Boleh. Udah ya, persyaratannya kamu harus mengucapin la ilaha illallah wa anna rasulullah. Oh nggak bisa dong, hidupin dulu. Kurang ajar lah. Karena persyaratannya itu ditolak kan. Ya Allah gimana? Nggak mau ucapin. Biarin aja, dia nggak mau. Tapi tantangin juga. Seandainya orang nanti yang mati itu hidup, dia nggak mau beriman kepada kamu, nggak mau ngucapin kalimat yang kau serukan tadi, maka dia yang hidup mati, yang mati hidup. Yang mati tadi dihidupin, yang tadi nggak mau beriman yang hidup dimatiin loh. Ditawarin kita, ayo berani nggak kamu? Hah? Gimana nih? Agak mungkin dia bisa hidupin. Udah nggak apa-apa, kita berani aja. Agak mungkin dia bisa matiin kita. Oh gitu, ya udah. Boleh. Di mana? Kau mau tunjuk orang yang mati? Ada tuh di rumahnya. Siapa? Paman saya. Mana? Bawa sini. Oh, ya kemarin dia udah 3 hari mati. Matinya udah 3 hari. Jadi orang Yahudi Nasrani mati nggak akan dikubur dalam seminggu baru dikubur. Oh, mati dibawa begitu. Ini siapa namanya? Bulan bin Bulan. Oh gitu. Kalau saya panggil dia hidup dengan izin Allah, kau semua harus beriman dan ucapin kalimat yang saya sebutkan tadi. La ilaha illallah wa anni ruhullah. Ya, kalau enggak, kamu yang hidup mati, ini yang mati hidup. Tantang. Ya berani, ya udah. Akhir disebut ya Bulan bin Bulan. Qum biidznillah. Bangun kau dengan izin Allah. Ini mati. Kata mulai. Berdiri. Orang kamu lari juga. Ketakutan orang yang bawa pohon dan ngumpet di bawahnya. Ya kan? Ayo katakan. Ya kan? Katakan siapa saya. Ini yang mati langsung menuju. La ilaha illallah. Wa annaka ya Isa ruhullah. Kamu itu Isa ruh. Ya. Dia aja yang mati menyadari siapa saya. Orang udah mati kan sadar. Ini untung yang mati yang tadinya kafir, matinya beriman, langsung beriman, dihidupin lagi oleh Isa. Disuruh beriman. Beriman berarti matinya mukmin. Ya. Ayo semuanya tadi ngomong seperti yang diucapin ini. Kalau kamu nggak mau ngomong, ini yang mati hidup gantinya kamu yang hidup seperti gantinya dia. Aduh, gimana deh? Mau nggak mau daripada mati ya? Oh, udah. Sekarang saya tawarin sama kamu, yang mati nih, ya Bulan. Kamu mau milih mana? Hidup lagi atau mati sekarang? Begitu. Mau milih mana? Kalau kau hidup lagi, saya nggak jamin matinya kamu nanti hidupnya kayak gimana, saya nggak jamin. Tapi kalau saat ini karena Allah nyuruh saya hidupkan kamu, ya kan? Kau bisa pilih lagi mati sekarang dalam keadaan beriman, kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Matinya kamu masuk surga, udah langsung mati masuk surga. Mau milih mana? Ditawarin gitu. Mendingan mati aja Nabi Isa. Mendingan mati aja masuk surga daripada hidup nggak jelas, ya kan? Ini kalau seandainya kita ada malaikat Jibril nawarin kita sekarang nih, datang, ini mau nggak dijamah semua saya matiin masuk surga, atau nanti nggak jelas milih mana gitu? Berangkat kita, bareng-bareng berangkat kita, nggak usah pakai mikir-mikir deh. Insya Allah kan, ya kan? Kalau mati masuk surga ngomong ngapain lagi? Ya kan? Hidup ini cuma mengantarkan menuju sono, ada waktu dekat lama itu urusan Allah. Kalau jelas nggak usah pakai mikir. Nah ini salah satunya orang itu. Ya udah Nabi Isa mati, ya udah mati sini, kita pulang. Kok mati? Terus jatuh loh. Tapi husnul khotimah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo ucapin siapa saja. La ilaha illallah wa anna mati. Husnul khotimah dikubur. Ini muslim ya. Sekarang ini muslim tadinya bukan. Sekarang muslim. Udah masuk kubur. Subhanallah. Nah katanya yang lihat kejadian itu kalau belum beriman itu. Ini ya. Terus kejadian tadi. Kita yang terpaksa untuk kalau nggak bisa mati. Itu bisa ngidupin orang yang mati, bisa matiin yang hidup. Berarti dia Tuhan loh. Dia bilang gitu. Kurang aja loh. Bisa, oh jangan sok bilang dirimu itu hamba Allah. Kamu itu Tuhan benar. Saya bukan Tuhan. Saya jelas saya menghidupkan dengan izin Allah. Dikejar mau disembah, mau dibunuh, mau disalib. Lari Nabi Isa. Masuk satu gang orang buntu gitu.
Tiba-tiba Nabi Isa kepepet tidak sama 13 kaum Hawariyun yang percintaan yang setia. Mau dibunuh, satu kampung mau menyerang. Nabi Isa tawasul kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma bijadi nabiyyika Muhammadin al-mab'uts fi akhir zaman. Fansurna. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi yang bakal kau utus nanti di akhir zaman, tolonglah kami. Dan seketika itu Allah angkat Nabi Isa dengan kaumnya itu ke langit. Dan sampai sekarang ini Nabi Isa enggak jawab. Adapun 13 kaum yang disuruh balik sama Nabi Isa, udah kau balik, saya disuruh oleh Allah kita sampai kapan saya bakal kembali lagi. Dan saya sarankan buat kamu semua kembali ke tempatmu yang aman, ya kan? Kalau ada apa-apa, kondisi darurat yang sangat kau khawatirkan, kau nggak usah susah-susah, nggak usah panik, panggil aja nabinya nabi, rasulnya rasul, itu nabi besar Muhammad. Jadi nabi kita itu besar. Kalau Nabi Isa itu udah paling berkahnya orang, begitu kondisi kepepet masih minta berkah Nabi kita Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Nah, ini ceritanya di sini. Adrib lahum makalan ashabal qaryah idja'al. Waktu datang, nah ini kakek-kakek ini bilang saya bisa nyembuhin, ya katanya. Dua utusan ini bilang saya bisa nyembuhin orang yang buta dari lahir dan orang yang kena penyakit abros, belang atau putih kulitnya dan sebagainya. Dan dari lahir. Benar, kalau kamu memang seperti itu, kebetulan anak saya ini sudah puluhan tahun lagi sakit. Dan sakitnya itu dua-duanya itu lagi buta dan bayangin. Dan yang kau sebutin tadi itu belang kusta, nggak sembuh-sembuh, nggak ada yang bisa sembuh. Kalau benar-benar kau bisa sembuhin, ayo kita sekarang ke rumah. Saya mau lihat tanda kemuliaanmu sebagai Rasul itu utusannya Isa. Ya kan? Ayo aja pindah nantolik katanya dua pemuda ini. Ya kan? Kalau gitu kita pergi aja ke rumah kamu. Faqula, mereka berdua ini berkata, qala nahnu Rasulullah Isa alaihissalam nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Qala Syekh, Allah ma'akum ayatun, apa kamu punya tanda? Ya saya bisa nyembuhin. Akhirnya saya tadi bilang innali ibnan maridun, saya punya anak laki-laki sakit. Ya kan? Di mana lagi sakitnya anak saya tadi itu sampai puluhan tahun enggak ada yang bisa nyembuh. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan sinina, ya, bertahun-tahun anak saya ini, saya akan beriman kepadamu. Qala lahu intalik, ya. Kalau dua pemuda tadi itu berkata kepada Syekh tadi, ayo intalik bina, kalau gitu kita pergi ke rumah kamu. Hatta natlu'a an hali, kita akan periksa hal ikhwal kondisi sakit. Ayo kita lihat. Begitu dia ketemu, oh ya benar, ya kan? Fa'ata syekhu bihima, maka Syekh tadi yang tua itu datang dengan dua orang utusannya Nabi Isa ila manjidi, ke rumahnya. Famasaha ibnahu, lalu setelah didoakan, diusap sama kedua utusan ini yang sakit ini. Begitu dipegang ibnahu, faqama, tiba-tiba dia bisa berdiri, langsung sembuh, sehat afiat. Faqama dalikal waktu, apa biidznillah taala sahihan, dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'amana Habibun An-Najjar, lalu Habibun Najjar beriman, ya kan? Bihima, kepada kedua utusannya Nabi Isa tadi. Nah, berita ini tiba-tiba tersebar ke seluruh negeri. Hebat, ya kan? Fafasha, lalu tersebarlah al-khabar bil Madinah, ya kan? Sampai kepada dengar sama raja yang boleh di situ. Raja itu, raja masih kafir juga. Nah, ada orang hebat bisa nyembuhin orang sakit. Dua utusannya Nabi Allah Isa ini, ya kan? Dan dia ketemu kepada Fafasahal khabaru fil madinati wa mathalallahu ta'ala ala abihima, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah kepada penduduk kota Mekah yang durhaka kepada Nabi. Ya kan? Akhirnya dua orang tadi ini begitu sampai di satu kerajaan raja tadi ini ditanya, apa kamu datang kemari, dari mana kamu dari itu? Wasyafallahu ta'ala ala aidihima, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan melalui dua tangannya pemuda tadi ini kafiran banyak minal marda, orang-orang yang sakit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kana syekhu a'ma, ada seorang tua tadi itu dalam kondisi buta, ya kan? Pada ayahu, lalu dua orang pemuda tadi itu dipanggil oleh raja untuk menyembuhkan, ya kan, kakek yang buta ini. Begitu disembuhkan, dia sembuh.
Fakana basiran, tiba-tiba dia bisa melihat lagi biidznillah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fiha malikun, dan di situ di negeri itu ada satu raja yuqalu lahu Abtulaikhis ya. Raja namanya Abtulaikhis. Raja ini wa kana min kibari mulukin, dari antara pembesar-pembesar raja yang menguasai negeri itu. Wa qala, dan dia berkata kepada ini, dan dia adalah seorang yang selalu ala kibari muluki Yunani, dia dari negeri Yunani ya. Raja yang ada di negeri Yunani, min abadatil asnam, dia termasuk orang-orang yang menyembah berhala. Fa'atal khabaru ya, ilaihi, maka ada berita tadi itu terdengar oleh raja tadi ini, kalau ini alam pemuda ini bisa nyembuhin orang sakit dan sebagainya. Pada maka diundanglah dua orang tadi itu oleh raja tadi itu. Ada ini faqala man antum, siapa kamu? Tanya raja waktu dihadiri dua utusannya Nabi, siapa kamu tadi? Qala, mereka berdua menjawab, nahnu rasulan, kami ini dua utusan min Isa alaihissalam, dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Qala maliku wa bima jitu ma, dan kamu kemari ini ada urusan apa? Dalam visi misi apa kamu kemari? Terus qala, dua orang ini berkata, kami ini linad'uaka, untuk mengajak kamu semuanya min ibadati ma la yasma' wa la yubsir ila ibadati man yasma' wa yubsir. Untuk mengajak kamu kepada satu nih, yang kau sembah nggak mendengar, nggak melihat, ya kan? Kepada zat yang melihat dan dengar. Subhanallah. Kesal dia diomongin gitu. Ya bahasanya nyinggung perasaan raja. Dan kami ini akan mengajak kamu untuk menyembah kepada Tuhan yang mendengar. Yang tadinya kamu menyembah kepada sesuatu yang nggak mendengar dan nggak melihat. Qala al-malik, alana ilahun duna ilahatina, apakah kita ini punya Tuhan selain Tuhan kita ini? Qala na'am, iya. Sebenarnya Tuhan kita ini wa huwa man aujadaka, Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan yang menciptakan kamu. Udah gitu wa rabbayaka, dan memelihara kamu lagi. Dan udah gitu wa alihata, dan yang ngasih makan yang dibilang Tuhan itu. Yang ngasih makan Tuhan yang dibilang ngasih makan. Mana Tuhan ngasih makan? Enggak ngasih makan kamu, tapi dia yang melihara kamu, memelihara Tuhanmu. Dia bilang Tuhan itu sebenarnya jaga Allah sebenarnya. Dia bukan Tuhan. Oh, kesal dia. Akhirnya ya sudah. Kalau begitu manggil anak buahnya tadi itu. Qala uma. Angkat orang berdua ini bawa. Dibawa sama pengawal itu. Begitu kata andura fi amrikuma. Ya sudah, pergilah kau dari sini. Sampai saya mau renungkan dulu perkara kamu berdua ini. Saya mau beriman atau enggak itu urusan nanti belakangan. Begitu dia keluar, dibisikin anak buahnya sultan. Subhanallah, dia di luar ditangkap, dipukul. Ya kan? Nah, begitu mereka dipukuli, ditangkap, disakiti. Nah, saat itu Allah timpakan musibah, bencana, bala, malapetaka. Nah, ini sedikit kisah tentang wadrib lahum matalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma faqalu inna ilaykum mursalun. Nah, ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkan. Insyaallah masih bahas ini panjang, kita sambung lagi nanti di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kita nasihat dan afiat, umur yang panjang, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu. Ala hadhihi qul salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.